Pernah nggak atau terbesit di pikiran kalian kenapa ada bisnis yang bertahan hanya sebulan, tapi di sisi lain ada bisnis yang bisa eksis sampai puluhan tahun? Atau kenapa ada sebuah organisasi mahasiswa bisa berjalan rapi, tapi di sisi yang lain ada organisasi yang penuh konflik? Jawabannya ada pada satu kata ini, manajemen. Nah, manajemen itu nggak berdiri sendiri. Hari ini kita akan bedah buku Pengantar Manajemen 3-in-1 untuk mahasiswa dan umum, karya dari Andri Ferianto SE dan Endang Sita Triani SE. Kita akan lihat bagaimana administrasi, manajemen, dan organisasi bekerja bersama untuk mencapai tujuan. Banyak orang kebingungan membedakan antara administrasi dan manajemen. Secara harfiah, administrasi itu berasal dari bahasa Latin ad, ada dua kata, ad dan ministrate, yang artinya adalah melayani. Administrasi adalah proses kerjasama dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini letak uniknya. Manajemen itu hadir untuk menjadi inti dari administrasi. Manajemen secara harfiah dari dua suku kata, dari kata to manage, yang artinya mengatur. Nah, kalau administrasi tadi menentukan tujuan besarnya akan dibawa kemana, sedangkan manajemen adalah alat teknis, alat pelaksanaan utamanya untuk mencapai tujuan besar tersebut. Nah, dalam sebuah organisasi, enggak semua orang punya job desk atau tugas yang sama persis. Dalam buku ini dijabarkan ada 3 tingkatan. Yang pertama ini top management, ini mereka yang fokus hanya kepada visi masa depan, mau dibawa kemana perusahaan ini, mau dibawa kemana organisasi ini. Yang kedua adalah middle management. Dia ini orang-orang yang ditugaskan menerjemahkan kebijakan dari top management menjadi rencana teknis yang akan dikerjakan oleh lower management. Nah, ketiga ini adalah lower management. Yakni lower management sebuah atau tugas langsung yang mengawasi operasional harian, yang melaksanakan tugas-tugas teknis. Nah, setiap level punya porsi teknis dan manajerial yang berbeda-beda. Sekarang kita masuk kepada fungsi dasar, yakni planning atau perencanaan. Planning atau perencanaan adalah menjawab pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana. Ada 4 tahapan penting untuk melaksanakan perencanaan atau planning tersebut. Tetapkan tujuan, lihat kondisi real sekarang atau saat ini, dan identifikasi hambatan apa yang akan diterima, dan gunakan langkah nyata untuk melakukannya. Di buku ini dijelaskan metode MBO atau Management by Objective, di mana bawahan dilibatkan atau ikut andil dalam menentukan tujuan agar mereka lebih termotivasi melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi mereka merasa diikutkan untuk mencapai tujuan tersebut dari awal. Terakhir, perihal wadahnya atau organisasi. Organisasi ini bukan hanya atau cuma dalam bentuk fisik gedung gitu ya. Namun organisasi adalah unit sosial yang dikoordinasi secara sadar. Namun dalam organisasi seringkali ada hambatan komunikasi dalam bersosial.
seperti bahasa yang bertele-tele atau bahkan menggunakan emosi. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Itu adalah sebuah pertanyaan yang dijawab di dalam buku ini. Gunakan umpan balik dan kenali siapa yang diajak bicara atau yang menerima berita atau diajak komunikasi. Nah, dari situ perencanaan komunikasi yang teliti adalah kunci dalam menentukan organisasi tersebut. Jadi manajemen itu bukan cuma teori dalam kelas, teori dalam buku yang cukup diperbincangkan semata, namun manajemen adalah sebuah seni melayani, seni atau ilmu mengatur dan strategi untuk mencapai impian kita melalui kerjasama. Menurut kalian sebagai subscriber video ini, dari ketiga level manajemen tadi, mana yang menurut kalian penantang, mana yang menurut kalian penting? Tulis di kolom komentar, kita diskusikan. Jangan lupa like, subscribe channel YouTube ini. Sekian dari saya Muhib dari channel Muhib 29. Sampai jumpa di video berikutnya.